Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Sambo dari kelas TIA, jurusan Teknik Informatika. Pemrograman terstruktur merupakan suatu tindakan untuk membuat program yang berisi instruksi-instruksi dalam bahasa komputer yang disusun secara logis dan sistematis supaya mudah dimengerti, mudah dites, dan mudah dimodifikasi. Pemrograman terstruktur adalah bahasa pemrograman yang mendukung pembuatan program sebagai kumpulan prosedur. Prosedur-prosedur ini dapat saling memanggil dan dipanggil dari manapun dalam program dan dapat menggunakan paralel yang berbeda-beda untuk setiap panggilan. Bahasa pemrograman terstruktur adalah pemrograman yang mendukung abstrak data, pengkodean berstruktur, dan kontrol pemrograman terstruktur. Sedangkan prosedur adalah bagian dari program untuk melakukan operasi-operasi yang sudah ditentukan dengan menggunakan paralel. Manfaat pemrograman terstruktur dalam pembuatan program komputer adalah sebagai berikut. Dapat membuat program yang kompleks, menghindari konflik di internal tim pembuatan program, membagi kerja tim pembuatan program berdasarkan modul-modul program yang sudah dirancang. Kemajuan pengerjaan sistem dapat diawasi dan juga dikaji. Manfaat pemrograman terstruktur dalam pembuatan program komputer adalah sebagai berikut. Dapat membuat program yang kompleks, menghindari konflik di internal tim pembuatan program, membagi kerja tim pembuatan program berdasarkan modul-modul program yang sudah dirancang. Kemajuan pengerjaan sistem dapat diawasi dan juga dikaji. Tujuan dari pemrograman terstruktur adalah meningkatkan kehandalan suatu program mudah dibaca dan ditelusuri, menyederhanakan kerumitan program, pemeliharaan program, dan meningkatkan produktivitas program. Pemrograman terstruktur bercirikan mengandung teknik pemecahan yang tepat dan benar, memiliki algoritma pemecahan masalah yang sederhana, standar, dan efektif, memiliki struktur logika yang benar dan mudah dipahami, terdiri dari 3 struktur dasar, yaitu urutan, seleksi, dan pengulangan, menghindari penggunaan. Pemrograman terstruktur terdiri dari pemecahan masalah yang besar menjadi masalah yang lebih kecil dan seterusnya. Sedangkan untuk pemrograman berorientasi objek terdiri dari pengelompokan kode dengan data yang setiap objeknya berfungsi secara independen, sehingga pada setiap perubahan kode tidak tergantung pada kode. Apapun bahasa pemrogramannya digunakan untuk menulis perintah atau instruksi, diperlukan tempat untuk mengetik perintah tersebut. Tempat yang digunakan untuk menulis perintah ini sering disebut dengan editor. Agar pembuatan program C++ menjadi mudah, dalam buku ini editor yang digunakan adalah Turbo C++. Tidak ada keharusan menggunakan editor Turbo C++. Masih ada beberapa editor yang masih dapat digunakan, di antaranya C++, GCC. Dengan menggunakan editor ini, proses pengetikan perintah C++, proses kompilasi, dan proses untuk melihat hasilnya cukup menggunakan editor ini. Jika dengan editor ini, proses pembuatan program adalah buat program, lakukan proses kompilasi. Proses kompilasi akan berhasil jika susunan program yang diketik tidak mengandung kesalahan sintak atau kesalahan aturan dalam tata tulis program. Jalankan program atau eksekusi.
Komponen pemrograman terstruktur. Pemrograman terstruktur terdiri dari hierarki struktural yang dimulai dari proses utama dan didekomposisi ke tingkat yang lebih rendah sesuai logika. Struktur yang lebih rendah ini adalah modul program, dan modul dapat berisi panggilan ke modul tingkat rendah lainnya, dan blok yang mewakili kombinasi kondisi atau tindakan terstruktur. Semua ini dapat digabungkan menjadi suatu modul atau unit kode atau dipecah menjadi beberapa modul yang ada di dalam perpustakaan. Modul dapat diklarifikasikan sebagai prosedur atau fungsi, prosedur atau unit kode yang melakukan tugas tertentu, biasanya merujuk pada struktur data umum yang tersedia untuk program secara luas. Sebagian besar data yang dioperasikan oleh prosedur bersifat eksternal. Fungsi. Keunggulan bahasa C++. Bahasa C++ dapat digunakan untuk membuat program berupa aplikasi komputer berbasis teks maupun Windows. Bahasa C++ juga biasa digunakan untuk melakukan interfacing ke perangkat keras karena bahasa C++ lebih dekat dengan bahasa mesin. C adalah unit kode yang beroperasi pada input tertentu dan mengembalikan hasil saat dipanggil. Fitur dan manfaat bahasa C++. Yang pertama, objek atau oriented. Salah satu manfaat dan keuntungan terbesar dari C++ adalah fitur berbasis objek yang mencakup konsep-konsep seperti kelas, abstrak data, dan sebagainya. Hal ini memungkinkan pengguna kembali kode dan membuat program lebih dapat diandalkan. Selain itu, C++ dapat membantu Anda menangani masalah pada dunia nyata dengan memperlakukan data sebagai objek, di mana pada C tidak memiliki fitur ini. Karenanya terbukti fitur ini sangat penting. Yang kedua, portable. Bahasa C++ menawarkan fitur portable atau independensi platform. Hal ini dapat memungkinkan pengguna untuk menjalankan program yang sama pada sistem operasi atau antarmuka yang berbeda dengan mudah. Contohnya, ketika Anda menulis sebuah program di Linux, lalu terdapat beberapa alasan yang membuat Anda beralih ke Windows. Anda dapat menjalankan program yang sama di Windows juga tanpa ada kesalahan. Dengan fitur ini, maka terbukti programmer akan lebih nyaman. Yang ketiga, mengatur memori dengan mudah. Bahasa C++ memberikan program penyediaan kontrol total atas manajemen memori. Dikarenakan bahasa C++ memiliki dynamic memory allocation, yaitu kemampuan untuk dapat mengatur memori dengan dinamis. Dengan adanya pengaturan tersebut, Anda dapat lebih mudah mendapatkan memori tambahan saat program berjalan. Yang keempat, memudahkan programmer beralih ke bahasa pemrograman lainnya. Bahasa C++ dekat dengan bahasa C dan Java, maka hal ini dapat mempermudah programmer untuk beralih ke bahasa C++ atau sebaliknya. Selain itu, dengan mempelajari bahasa C++, maka lebih mudah bagi Anda untuk belajar bahasa pemrograman lainnya seperti Java, Python, dan sebagainya. Yang kelima, manipulasi tingkat rendah. Dikarenakan C++ terkait dengan erat dengan C, yang merupakan bahasa prosedural yang terkait erat dengan bahasa mesin, C++ memungkinkan manipulasi data tingkat rendah pada tingkat tertentu. Sistem dan kompiler tertanam dibuat dengan bantuan C++.